Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh peribadatan, pelayanan kasih kami, belas kasihan kepada orang lain, dan pelayanan lainnya. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Bacaan renungan malam kita pada malam ini, tanggal 18 Oktober, berjudul Pikiran yang Tunduk. Ayatnya, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Injil Kristus berkembang dalam diri setiap manusia yang dibaktikan untuk melayani Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap orang yang memiliki pikiran yang rela, bukan agar orang tersebut dapat memperkerjakan Roh Kudus, melainkan agar Roh Kudus dapat mengerjakan mukjizat-Nya melalui kasih karunia yang dicurahkan atas manusia. Kebaikan Allah menjadi kuasa yang bekerja melalui kehidupan yang tetap, melalui kasih yang berkobar-kobar kepada Yesus, dan melalui semangat yang diilhami surga. Mereka yang bersekutu dengan Yesus akan mengambil bagian dalam kasih-Nya yang meluluhkan dan menyatakan simpatinya yang melimpah bagi jiwa-jiwa yang menyerah pada godaan setan yang menyesatkan. Mereka akan merencanakan, mempelajari, dan melatih kebijaksanaan agar mereka dapat berhasil menyampaikan kasih Kristus yang tidak mementingkan diri, sehingga hati yang berdosa dan tidak bertobat dapat dimenangkan untuk setia kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi mereka. Jangan buang waktu, akui Kristus tanpa menunda. Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh kebenaranlah yang bersaksi tentang Kristus. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mendukakan Roh Kudus yang ingin menjadikan Anda saksi Kristus adalah hal yang mengerikan. Anda tidak tahu kapan Anda akan mendukakan Roh Kudus untuk terakhir kalinya. Roh Kudus tidak bekerja dalam hati manusia untuk memaksa Anda menyerahkan diri kepada Kristus, untuk memaksa Anda menyerahkan hati nurani Anda.
tetapi Roh Kudus bersinar ke dalam ruang-ruang pikiran untuk menyadarkan Anda akan dosa dan untuk membujuk Anda kepada kebenaran. Jika Anda tidak mengakui Kristus sekarang, saatnya akan tiba ketika diliputi oleh rasa akan hal-hal besar yang telah Anda hilangkan. Anda akan mengaku dosa. Tetapi mengapa tidak mengakui Kristus sekarang selagi suara belas kasihan mengundang Anda? Dikutip dari The Youth Instructors 1 Agustus tahun 1895. Sekian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam rutinitas, bekerja, belajar, sibuk dengan media sosial, dan berbagai aktivitas lainnya. Tanpa kita sadari, hati dan pikiran kita perlahan mulai terisi oleh hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Allah. Alkitab mengajarkan bahwa pikiran adalah tempat untuk memproses informasi, sedangkan hati adalah pusat perasaan, keyakinan, keinginan, dan identitas diri yang terdalam. Keduanya saling terhubung erat dan mempengaruhi satu sama lain. Pikiran yang dipimpin oleh hati akan menghasilkan tindakan, dan hati yang menerima kebenaran akan mengubah pikiran seseorang. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 19 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 19, Yesus menjelaskan kepada kita bahwa akar dari segala kejahatan berasal dari hati manusia. Pikiran dan perbuatan jahat bukan semata-mata disebabkan oleh pengaruh luar, tetapi muncul dari dalam diri sendiri. Maka hati perlu dijaga dan disucikan. Sedangkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus menunjukkan perintah utama dalam hidup orang percaya, mengasihi Allah secara total, yaitu dengan seluruh aspek kehidupan kita, baik hati, jiwa, dan akal budi atau pikiran. Ini adalah inti dari iman kita sebagai orang Kristen ataupun pengikut Yesus Kristus. Dan juga perintah kedua, agar mengasihi sesama kita manusia. Yesus mengajarkan bahwa hati manusia adalah pusat kehidupan rohani. Oleh karena itu, daripada membiarkan hati dipenuhi kejahatan, kita harus menyerahkan dan menundukkan hati dan pikiran sepenuhnya untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, di dalam renungan malam, Yisrael Receive Power, halaman 300, paragraf 2 berkata, Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, menguasai setiap orang yang memiliki pikiran yang rela, bukan agar orang tersebut dapat mempekerjakan Roh Kudus, melainkan agar Roh Kudus dapat mengerjakan mujizatnya melalui kasih karunia yang dicurahkan atas manusia. Kebaikan Allah menjadi kuasa yang bekerja melalui kehidupan yang tetap, melalui kasih yang berkobar-kobar kepada Yesus, dan melalui semangat yang diilhami surga. Masih dalam paragraf yang sama, lebih lanjut dikatakan, mereka yang bersekutu dengan Yesus akan mengambil bagian dalam kasih-Nya yang meluluhkan dan menyatakan simpatinya yang melimpah bagi jiwa-jiwa yang menyerah pada godaan setan yang menyesatkan. Mereka akan merencanakan, mempelajari, dan melatih kebijaksanaan agar mereka dapat berhasil menyampaikan
kasih Kristus yang tidak mementingkan diri, sehingga hati yang berdosa dan tidak bertobat dapat dimenangkan untuk setia kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi mereka. Jika kita tidak mau menyerahkan pikiran kepada Allah, maka pikiran kita akan membuahkan yang jahat. Kita cenderung kalah dan menyerah kepada kejahatan. Apa yang perlu kita pikirkan? Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran, sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat ini, hanya dapat diwujudkan oleh berdiamnya Roh Yesus dalam hati kita dan kita menjadi manusia baru. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan masih dalam pasal yang sama di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, maksudnya tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam The Youth Instructor tanggal 26 September tahun 1901 paragraf 5 berkata, ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang ia maksud adalah pikiran, kehidupan, dan seluruh keberadaan. Memiliki perubahan hati berarti menarik diri dari dunia dan mengikatkannya kepada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran yang baru, tujuan yang baru, dan motif yang baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang diubahkan. Ada kematian setiap hari, setiap jam, terhadap keegoisan dan kesombongan. Yesus mengalahkan pikiran kita yang jahat dengan kuasa Roh-Nya yang berdiam di dalam hati kita. Roh Nubuat di dalam buku Maranatha, halaman 230, paragraf 2 berkata, kebenaran harus menyucikan manusia seutuhnya, pikirannya, pemikirannya, hatinya, kekuatannya. Daya hidupnya tidak akan terkuras oleh praktek-praktek hawa nafsunya sendiri. Hal-hal ini harus diatasi, atau mereka akan mengalahkannya. Pikiran perlu disucikan. Apa yang mungkin tidak akan terjadi pada pria dan wanita, seandainya mereka menyadari bahwa perawatan tubuh berkaitan erat dengan kekuatan dan kemurnian pikiran dan hati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pikiran harus disucikan oleh Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Marilah kita menerima pikiran Kristus yang adalah Roh-Nya. Sebab itu adalah syarat kita menerima kerajaan sorga. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, menundukkan diri kami, yaitu pikiran dan hati kami, dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menuruti kehendak-Mu dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.